Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian yang kita sama-sama bersyukur ya bahwa sampai hari ini Tuhan masih merahmati, juga memberikan anugerah, bahkan hari lepas hari Dia menjaga dan merawat kita. Hari ini saya Reinhard didampingi dengan Hansen. Kami akan sama-sama kembali mengupas firman Tuhan yang mengenai pembacaan Alkitab kita, yaitu dari Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 38. Saudari dari Yasperin dan Emana, kami sama-sama mendorong supaya saudari juga boleh terus membaca kitab setiap hari supaya kita boleh dikuatkan. Amin. Saudari dari Lukas pasal 22 ini kita ambil satu ayat, yaitu ayat yang ke-19b yang berkata, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan judul yang bisa kita ambil adalah bagaimana mengenang Tuhan. Amin. Hansen, apakah ada pandangan yang bisa dibagikan melalui ayat dan judul tadi? Ya, baik. Dari ayat yang kita tadi telah dengarkan, ya, dan juga judulnya, ini kembali membuat kita sama-sama bersyukur ya, saudara-saudari, bahwa Tuhan itu mendirikan satu ketetapan supaya Dia bisa diperingati oleh kita. Jadi sangat jelas bahwa Tuhan pada malam ketika Dia menjelang akan diserahkan, Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dengan cawan, Dia juga berkata, ini adalah cawan perjanjian yang telah menjadi satu perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kita. Jadi sangat berarti bahwa ini adalah ketetapan Tuhan dan kita perlu dengan serius juga menghadiri perjamuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan ini lewat kita datang berhimpun, memecahkan roti dan juga meminum cawan ya sampai Tuhan datang kembali. Saya rasa ini adalah poin yang penting yang harus dikerjakan oleh setiap anak-anak Allah, Saudara Renat. Jadi semoga ini mengingatkan kita untuk tidak lalai, kita mengingat, kita berhimpun bersama dengan setiap anak-anak Allah yang lain untuk mengingat dirinya sampai Tuhan datang kembali. Karena Tuhan sangat jelas ya mengatakan bahwa sampai Dia datang kembali ya. Jadi ini sangatlah mengingatkan kita bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan apa yang kita kerjakan adalah mengingat Dia. Demikian, saudara. Amin. Amin. Saya setuju, ya juga sangat terberkati dengan apa yang Tuhan katakan bahwa kenapa harus setiap minggu, kenapa harus ada makan roti, minum cawan, ya saudari. Jadi benar-benar adalah kita melihat Kristus, ya Tuhan kita, Dia telah berkorban bagi kita. Dia bahkan memberikan kepada kita hayatnya atau bahkan dirinya sendiri supaya kita boleh berbagian dengannya. Ya. Jadi dari darah Tuhan ya dan juga tubuhnya yang kita makan dan minum membuat kita bisa berbagian dengan apa adanya Kristus. Nah, saudari ini semua adalah alam yang rohani dan mistikal ya. Jadi kita nggak bisa mengingat ya dengan cara ya secara jasmani, tapi sungguh ini adalah bagaimana di dalam roh kita. Jadi saudari, kita biarlah tiap hari Minggu boleh memperingati dan mengenang Tuhan. Jadi saudari sekalian, moga melalui pembicaraan pada hari ini kita sama-sama dikuatkan, diteguhkan bagaimana agar kita tidak lagi sama seperti kebanyakan orang yang hanya memperhatikan hal-hal yang luaran. Oh, bagaimana aku diberkati, bagaimana aku diselamatkan, dan sebagainya. Tapi saudari, moga kita semakin hari juga semakin melihat bahwa
Kristus layak untuk mendapatkan segala kita. Yang kita kenang, kita ingat, kita kasihi, dan bahkan kita berikan segala kita. Maka saudara sekalian, kita juga menyadari satu perkara penting, yaitu di dalam Mazmur ya pasal yang ke-16 ayat 5 berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku." Ini bagaimana juga Daud ya kembali menjadi teladan kita. Benar-benar dia memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi saudari, moga kita juga melihat ya, kita boleh menjadi sama seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kita memperhidupkannya, kita juga hidup baginya, sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka bisa melihat Kristus. Amin. Jadi saudari sekalian, semoga ya kita juga tahu dan kita sadar bahwa kita berdosa, ya, bahkan kita nggak berbuat jahat pun kita sudah dosa, tapi kalau kita datang pada Tuhan, kita mengenang Dia, maka kita bisa diterima di hadapan Allah. Kita bisa menjadi bagian di dalam apa adanya Allah. Amin, Saudara Hansen. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi untuk saudari sekalian? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit bahwa perkara kita datang untuk mengingat Tuhan bukanlah suatu liturgi belaka ya, bukanlah suatu upacara ya, tetapi di dalamnya itu terkandung makna rohani yang tadi telah Saudara Renat juga sampaikan, bahwa kita berbagian di dalam berkat yang telah Allah sediakan bagi kita. Ya, cawan ini menunjukkan bahwa cawan berkat kita terima. Ya, cawan kutuk atau cawan murka Allah, Tuhan Yesus yang meminumnya. Ya, cawan yang dimaksud di sini ketika Tuhan di Getsemani ya, dia berdoa kepada Allah Bapa ya, dia berkata, apabila mungkin sekiranya cawan ini berlalu ya, tetapi bukanlah kehendaknya, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Jadi cawan di sini mengacu kepada cawan murka Allah yang harusnya kita terima, Saudara Renat ya. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan yang menggantikan kita. Ya, Tuhan yang meminumnya bagi kita. Dan kita hari ini yang meminum cawan berkat. Ya, kita mendapatkan cawan berkat. Di dalamnya terkandung keselamatan, hidup yang kekal, hayat Allah, terkandung segala berkat dalam perjanjian baru. Kita menerima roh itu yang hari demi hari kita makin hari makin diserupakan dengan gambarnya ya. Kita menjadi anak-anak Allah yang semakin diubah melalui roh itu. Jadi saudara-saudari, ketika kita datang, kita perlu penuh dengan ucapan syukur, kita perlu penuh dengan apresiasi, dan tidak datang secara ringan ya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita memiliki pengenalan dan apresiasi yang semakin tinggi terhadap perjamuan Tuhan. Kita datang berhimpun dan tekun melakukannya sampai Dia datang kembali. Amin. Amin. Benar ya. Terima kasih Johnson untuk penekanannya. Semoga kita juga sebagai orang beriman terus-menerus tinggal dalam persekutuan ini, juga mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Maka saudari dimanapun kita berada, marilah kita ingat, kita kenang apa yang telah Tuhan berikan ya sebagai segala sesuatu kita. Amin. Semoga saudari juga dikuatkan, terutama dalam kondisi pandemi, ya keluarga demi keluarga, ya mungkin ada saudara, rekan yang lain. Mari kita ingatkan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena itu, Hansen, mari apakah boleh mendoakan kita semua? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau sudah merelakan dirimu untuk mati bagi kami. Tuhan, Engkau taat kepada Bapa, Engkau taat sampai mati di atas kayu salib. Cawan murka yang harusnya kami terima telah Engkau minum, agar kami mendapatkan cawan berkat tebusan, cawan berkat hayat, yang akhirnya membawa kami menerima roh-Mu sebagai berkat yang Engkau curahkan kepada kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan, tiap kali kami datang mengenang Engkau, hati kami makin mengapresiasi
dan meninggikan diri-Mu Tuhan. Dapatkan kami juga bisa membawa seisi keluarga kami, teman-teman, yang lain Tuhan, untuk sama-sama melihat karya-Mu yang telah rampung, dan olehnya mereka boleh menerima berkat-Nya juga, menerima Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga ketekunan kami sampai Engkau datang kembali, mengingat Engkau, memberitakan diri Engkau dengan setia. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Johnson. Terima kasih Saudari. Semoga Tuhan merahmati setiap kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa di podcast Emana berikutnya. Berkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.